Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah, rahmat, dan kesetiaan-Mu yang telah menjaga, menunggu hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam. Hamba dapat tidur dan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dan kualitas sejahtera baik, karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, rahmat, dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur kepadamu dan berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik adanya. Dan hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan pada hari ini, agar Tuhan yang memimpin hamba, menjaga, melindungi hamba, dan hamba hidup disertai oleh Tuhan, dan agar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Tuhan ampuni, suci, kuduskan hamba, dan sertai hamba hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Tetap Setia kepada Kristus. Tetap setia kepada Kristus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Kesetiaan di tengah arus dunia. Refleksi kesetiaan di tengah arus dunia. Selamat pagi, memulai hari yang baru. Mari sejenak merenungkan satu kata mudah diucapkan namun penuh tantangan dalam praktiknya. Kesetiaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali dihadapkan pada pikiran-pikiran yang menguji integritas iman kita. Dunia menawarkan banyak jalan pintas, kenyamanan sesaat, dan kompromi yang perlahan-lahan bisa menggeser posisi Kristus dari pusat hidup kita. Tetap setia kepada Kristus bukan berarti hidup kita akan bebas dari badai. Sebaliknya, kesetiaan seringkali diuji justru saat badai itu datang.
bisa berupa pergumulan ekonomi, pergumulan atau tantangan di dalam tempat kerja, pergumulan konflik keluarga, atau bahkan kejenuhan rohani. Belajar dari pesan Yesus kepada jemaat di Smyrna, kesetiaan yang diinginkannya adalah kesetiaan yang bertahan hingga akhir. Kristus tidak mencari orang yang hanya semangat di awal, melainkan mereka yang tetap memegang teguh iman mereka, bahkan ketika situasi tidak berpihak pada mereka. Mengapa kita harus setia, tetap setia? Karena Dia, Yesus, lebih dulu setia kepada kita. Ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat jejak-jejak kebaikannya yang tidak pernah absen menopang hidup kita. Kesetiaan kita adalah respons kasih atas anugerah yang telah kita terima. Ketika kita memilih untuk tetap setia hari ini pada perkara kecil, pada kejujuran, pada kasih kita sedang berjalan menuju mahkota kehidupan yang telah dijanjikannya. 3 langkah praktis hari ini. 1. Jangan komunikasi. Jaga komunikasi. Mulai hari dengan firman dan doa agar kita tetap selaras dengan kehendaknya. 2. Berani berkata tidak. Tolak kompromi dosa atau jalan pintas yang merugikan imanmu, sekecil apapun itu. 3. Fokus pada kekekalan. Ingatlah bahwa upah kesetiaan kita bukan hanya kenyamanan di dunia, melainkan janji kekal bersama Kristus di sorga. Doa pagi. Bapa Surgawi, Tuhan yang maha setia dan penuh kasih, terima kasih atas napas kehidupan dan penyertaan-Mu yang baru di pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Selalu segar setiap pagi. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melangkah memasuki berbagai aktivitas, tanggung jawab dan tantangan. Kami menyadari kelemahan diri kami yang mudah goyah oleh arus dunia, oleh kekhawatiran dan oleh kenyamanan sesaat. Oleh karena itu, kami mohon, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami kekuatan, keberanian, dan keteguhan hati untuk tetap setia kepadamu. Ajar kami untuk setia dalam perkara-perkara kecil hari ini. Ajar kami untuk tetap mengasihi saat lingkungan kami tidak menyenangkan. Ajar kami untuk tetap mengandalkan-Mu ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kami. Pegang tangan kami, ya Tuhan, agar langkah kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Biarlah seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami hari ini memuliakan nama-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang senantiasa menyertai kami, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu, bahwa hendaklah kami setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kami mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami sedang hidup di
tengah arus dunia. Selamat pagi Tuhan. Biar kami memulai hari ini dengan merenungi satu kata yang mudah diucapkan namun penuh tantangan ini, penuh tantangan dalam praktiknya, yaitu kesetiaan. Ajar kami tetap setia kepada Kristus. Ajar kami tetap setia kepada Tuhan, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar setiap hari kami setia di hadapan Tuhan. Setia walaupun integritas kami diuji, iman kami diuji dalam dunia ini. Biar kami tetap setia kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, jika kami menghadapi tantangan, problema, situasi, godaan apapun, biar kami tetap setia, hidup setia kepada firman-Mu, kepada Kristus, kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami tidak tersesat dengan penawaran-penawaran kenyamanan sesaat, godaan-godaan dunia, atau kompromi dengan hal-hal yang ingin menggeser posisi Kristus dari pusat kehidupan hidup kami. Biar kami tetap setia kepada Kristus, bukan kepada tawaran-tawaran kehidupan bebas dan badai dalam hidup ini. Kami tetap setia kepada Kristus, jujur kepada Tuhan setiap saat, walaupun kami sedang mengalami pergumulan ekonomi, tantangan dalam tempat kerja, konflik keluarga, ataupun kejenuhan rohani, dan mungkin tekanan-tekanan dalam sakit penyakit. Kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun terjadi, kami setia kepada Kristus. Apapun terjadi, kami tetap percaya Kristus penolong kami, bukan yang lain. Kami mau belajar dari pesan Yesus Kristus kepada jemaat di Smyrna, bahwa kesetiaan yang diinginkannya adalah kesetiaan yang bertahan hingga akhir. Biar kami bukan setia dari awal saja Tuhan, tapi tetap bertahan sampai akhir. Kristus tidak mencari orang yang hanya semangat di awal, tapi melainkan mereka yang tetap memegang teguh iman mereka, bahkan ketika situasi tidak berpihak pada mereka. Tetap setia kepada Kristus. Tetap setia kepada Kristus. Hamba berdoa, kami semua mendengarkan siaran program ini, biar kami tetap setia kepada Kristus. Apapun terjadi, tantangan, persoalan, problema, sakit penyakit, godaan, tawaran dunia, tekanan apapun, kami tetap setia pada Kristus. Kami tetap setia pada Kristus. Tolong kami Bapa, mampukan kami. Kadang-kadang kami lemah, kadang-kadang kami kurang setia, tapi biar firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya tetap setia kepada Kristus. Tantangan apapun, kami tetap setia kepada Kristus. Mengapa kami harus setia kepada Kristus? Karena Kristus lebih dulu setia kepada kami. Kristus tetap menopang kami dengan kebaikan-Nya yang tidak pernah absen menopang hidup kami. Kesetiaan kami adalah respon bahwa kasih kami kepada anugerah yang telah kami terima, keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami, dan kesetiaan, perlindungan, kasih, kemurahan, berkat, kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami setia, mau tetap setia kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap setia kepada Tuhan mulai hari ini dan seterusnya, dalam perkara-perkara kecil, tentang kejujuran kami, tentang kasih kami. Biar kami tetap setia untuk menuju kepada mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Kristus kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Biar Tuhan, dalam apapun terjadi, dalam tantangan ekonomi pada bangsa ini, tekanan-tekanan apapun, kami tetap setia. Biar bangsa ini setia kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Biar Tuhan jamah orang-orang yang ada pada bangsa ini, baik dari pemimpin kami, rakyat pada bangsa ini, semua tetap setia kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia
kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan, biar Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil kelima benua yang ada dalam dunia ini. Biar setiap orang yang ada dalam dunia ini, benua ini, mendengar nama Yesus Kristus. Mereka yang mendengar, mereka boleh percaya kepada Kristus. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan siap melayani Tuhan, beribadah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Surga dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Neraka kosong, neraka yang tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus yang disiksa siang dan malam sampai kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa Tuhan bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, di Timur Tengah khususnya. Ya, biar bangsa-bangsa, negara-negara itu aman, tentram, damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, damai sejahtera, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan berkati gembala jemaat, Tuhan berkati pemimpin gereja, Tuhan berkati para pendeta, Tuhan berkati para majelis, Tuhan berkati umat Tuhan. Biar gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa untuk datang berbondong-bondong beribadah kepada Tuhan di gereja Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan, dan gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, pembawa salam bagi dunia. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan banyak orang boleh datang beribadah ke gereja Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba-Mu sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati manajemennya, berkati para pemimpinnya, berkati para stafnya, Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2, dan S3, Tuhan berkati. Tuhan berkati para mahasiswanya, S1, S2, S3, Tuhan berkati. Biar semua yang terkait, yang terhubung dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3. Biar semua mereka diajar, dididik menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel yaitu para wisudawan lulusan S1, S2, dan S3, semua menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang handal, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang berdosa, Tuhan ampuni. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit di tangan, di kaki, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit lemah ginjal, penyakit cuci darah, penyakit yang hubungan dengan ginjal, Tuhan, penyakit saraf kejepit,
penyakit di saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di pankreas, penyakit di prostat, penyakit apapun itu juga, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang setia, Allah yang mengampuni dosa dan salah kami, Allah yang sanggup menyembuhkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami, tinggalkan tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya kepada Kristus, kami yang mohon kesembuhan, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami telah sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu menyertai kami, perlindungan-Mu atas kami. Terima kasih. Kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami telah diampuni, kami telah disuci, dikuduskan. Kami bisa melayani dengan efektif, kami bisa melayani dengan leluasa, kami bisa melakukan sesuatu dengan leluasa karena berkat, kasih, kemurahan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah diampuni, kami sudah disembuhkan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami butuh berkat, kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.